Soal pertama, jika frekuensinya 40, maka periodenya adalah 1/40, tinggal dibalik. Nomor 2 juga demikian, periode sebuah getaran 2/5, maka frekuensinya 5/2. Tinggal dibalik saja, atas dan bawah. Kemudian nomor 3, frekuensinya 5. Periodenya berarti tinggal 1/5 atau 1/f, F-nya kan 5 ya. Nomor 4, periodenya 2 second, waktu total yang digunakan adalah 1 menit. Ingat, semua waktu harus dijadikan ke dalam second. 1 menit adalah 60 second. Tinggal kita masukkan, yang ditanya adalah jumlah getarannya. Jumlah getaran adalah waktu total dibagi periode. Waktu totalnya 60, periodenya 2, artinya jumlah getarannya adalah 30 getaran. Kemudian nomor 5, frekuensinya 2 Hz dengan total getaran 150 getaran. Yang ditanya adalah selang waktu untuk melakukan 150 getaran ini berapa? Yaitu dengan cara T kecil sama dengan N-nya, jumlah getarannya dibagi dengan frekuensi getarannya. Jadi 150 dibagi dengan 2 sama dengan 75 second, atau kalau kita sederhanakan jadi 1 menit 15 detik. Nomor 6, diketahui periode benda A 30 second, periode benda B 45 second. Untuk amplitudo, pada soal ini tidak diperlukan karena tidak berkaitan langsung dengan frekuensi. Sedangkan yang ditanya adalah perbandingan frekuensinya. Jadi ini TB banding TA. Lalu kemudian tinggal kita masukkan. TB-nya 45, sedangkan TA-nya 30 second. Nah, ini dikecilkan dengan cara membagi kedua belahnya. Jadi kalau ini sama-sama bisa dibagi 5, berarti ini dibagi 5 sama dengan 9, 30 bagi 5 sama dengan 6, masih bisa diperkecil. Jadi 9 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3. 9 bagi 3 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Jadi kalau ditanya FA banding FB adalah 3/2. Next kita bahas nomor 7, yang diketahui adalah semuanya yang diketahui periodenya. TA, TB, TP, TQ, sekian gitu ya. Nah yang ditanya adalah perbandingan frekuensinya. Perbandingan frekuensi, seperti yang tadi nomor 6, itu dibalik. Gitu ya cara cepatnya. Tapi kalau mau lebih lama ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti 1/TA banding 1/TB. Oke, kita langsung mulai dari cara yang ini. TB-nya 0,25. TA-nya 0,2. Supaya lebih mudah, kita jadikan ini agar tidak jadi desimal sehingga harus dikalikan keduanya. Keduanya harus dikalikan dengan 100. Lihat jumlah angka yang ada di belakang desimal yang paling banyak berapa. Berarti ini kan ada 2 angka di belakang koma, ini ada 1, sehingga kita ambil yang paling banyak, dikalikan 100. Semuanya, dua-duanya, yang ini dan yang ini. Sehingga ini jadi 25 banding 0,2 kali 100 adalah 20. Lalu tinggal kita kecilkan, sama-sama bisa dibagi 5. Dibagi 5 sama dengan 5, 20 bagi 5 sama dengan 4, jadi perbandingannya sekian. Untuk yang B, sebenarnya caranya hampir sama ya. Tinggal kita balik. TQ-nya 0,5, TP-nya 0,4. Kita harus dikalikan dengan di belakang koma ada 1 angka. Ini juga ada 1 angka, sehingga kita kalikan dengan 10 sehingga komanya hilang. Jadinya 5 banding 4. Nomor 8, yang dicari adalah periodenya jika diketahui jumlah getarannya 600 dan waktu total yang diperlukan adalah 5 menit. Ingat, semua waktu dijadikan second. 5 menit adalah 300 second setelah dikali 60 ya. Berarti T sama dengan T kecil per N. Kita masukkan T kecilnya 300
N-nya 600, nolnya kita coret ya. Oke, 3/6, tapi masih bisa dikecilkan, atas dan bawah sama-sama bisa dibagi 3, sehingga menjadi 1/2 second. Next, nomor 9, ada bandul PQR. Yang diketahui adalah kalau waktu yang digunakan untuk menempuh P ke Q, berarti hanya ke sini saja, itu adalah 0,05, T-nya 0,05. P ke Q itu punya jumlah getaran sebesar 1/4. Jadi kalau dari P ke R, kemudian ke P lagi, itu dia satu getaran. Kalau dia hanya P ke Q ke R saja, berhenti di sini, itu dia setengah getaran. Nah, kalau cuma P ke Q, maka dia hanya 1/4 getaran. Oke, nah cara cepatnya adalah bagaimana? Ini dicari dulu faktor pengalinya berapa. Sehingga nanti untuk menentukan N yang di sini, itu bisa dengan cara ini dikalikan dengan faktor pengalinya. Jadi, gimana caranya? 0,05 dikali faktor pengali sama dengan 2. X sama dengan 2/0,05. Kita kalikan atas bawah dengan 100 ya. Jadinya 200/5 sama dengan 40. Nah, karena faktor pengalinya adalah 40, maka N yang di sini juga harus dikali 40. 1/4 dikali 40 adalah 4-nya kita coret ya. Ini 1, ini 10. Berarti N-nya adalah 10 getaran. Next, nomor 10. Jika jarak antara dua puncak, berarti puncak yang ini dengan puncak yang ini, itu adalah K, berarti sekian ini adalah K, maka jarak antara puncak gelombang, berarti yang ini puncak gelombang, dengan dasar gelombang yang berurutan, perhatikan yang ini ya. Nah, ingat bahwa panjang gelombang itu yang dihitung adalah bagian yang lurus ini. Ya, jadi dari sini sampai sini, itu K, maka kalau di sini segini, berarti kan cuma setengahnya ya, berarti jawabannya adalah setengah K, karena ini hanya setengahnya saja. Nomor 11, jika diketahui sebuah penggaris plastik bergetar 40 kali, berarti N-nya 40, di dalam 1 menit, berarti T kecilnya, atau waktu totalnya untuk melakukan sekian getaran adalah 1 menit, jangan lupa jadikan second, maka berapa frekuensinya? Frekuensi itu jumlah getaran, N, per waktu total. Jumlah getarannya 40, dan waktu totalnya 60. Kita coret nolnya. Atas dan bawah sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga frekuensinya adalah 2/3 Hz. Oke, nomor 12, tentukan amplitudo dan gelombangnya. Amplitudo itu adalah perpindahan terbesar dari titik setimbang itu adalah garis lurus yang ini, ke crest atau puncak, atau dari titik setimbang ke trough atau dasar. Jadi ini adalah amplitudonya, ini juga amplitudo. Jadi nggak bisa amplitudo dari sini ke atas ini ya. Jadi hanya setengahnya. Ini adalah 2 cm, berarti amplitudo sama dengan 2 cm. Panjang gelombangnya dari puncak ke puncak, atau satu bukit, satu lembah. Atau kalau di sini ada trough ya, dari trough ke trough, atau dari dasar ke dasar. Nah, dari puncak ke puncak itu selang 1, 2, 3, 4, ada 4 kotak. Sedangkan di sini adalah cm, berarti panjang gelombangnya, lambdanya adalah 4 cm. Atau bisa dilihat dari sini ya, dari puncak ini kan ini 5.
Apa kalau dilihat dari grafiknya? Yang ini 1, 5 kurang 1 sama dengan 4. Nomor 13 di sini sudah diketahui gitu ya. Panjang dari ujung puncaknya ke bawah sini itu 0,06 meter. Sedangkan wavelength-nya atau panjang gelombangnya adalah 0,08 meter. How many complete waves in the diagram below? Kita hitung berapa gelombangnya gitu ya. Pakai cara satu bukit, satu lembah. Ini satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Ini juga satu gelombang lagi. Yang ini karena cuma setengah, berarti kita hitung setengah. Jadi ada 2,5 gelombang. Jadi N sama dengan 2,5 gelombang. What is the amplitude of the wave? Kita lihat, amplitudo itu tadi, nomor 12 kita sudah bahas, dari crash ke titik setimbang, atau titik yang di tengah ini. Atau dari trough ke titik setimbang. Nah, dari crash ke trough, tingginya itu 0,06, sehingga amplitudonya adalah setengahnya ini. Jadi 0,06 dibagi 2, sama dengan 0,03 meter. Next, nomor 14. Jika waktu total yang dibutuhkan gelombang tersebut adalah 24 S, artinya T kecilnya adalah 24 second. Periode gelombangnya berapa? Berarti kita ditanyanya T besar. Kalau ada T kecil, berarti harusnya kita punya T kecil dan N. Nah, kita cari N-nya dulu. N itu sama dengan jumlah gelombang. Gelombangnya ada 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Jadi dari sini Miss kasih tanda ya. Ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 gelombang. Kita tinggal masukkan. T kecilnya 24. N-nya 3. Sehingga ini jadi 8 second periodenya. Nah, nomor 15 ditanya frekuensinya berapa? Frekuensi itu kebalikan dari periode, 1 per periode. Jadi tinggal kita masukkan 1/8 Hz. Nomor 16, frekuensi gelombangnya 4 Hz, kemudian cepat rambatnya 0,06 meter per second. Yang ditanya lambda, panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah ukuran untuk satu gelombang. Berarti kita masukkan rumusnya, lambda sama dengan, kalau ini kita tutup, maka V kecepatannya, cepat rambatnya, dibagi frekuensi. V dibagi frekuensi. V-nya 0,06 meter per second per frekuensinya 4. Kalau yang atas desimal, supaya lebih mudah kita kalikan dengan kelipatan 10. Ada 2 angka di belakang koma, berarti atasnya dikali 100, yang bawah juga harus kali 100. Berarti ini 6/400. Nah, ini masih bisa dibagi atau dikecilkan. Yang atas dibagi 2 sama dengan 3, yang bawah juga harus dibagi 2, jadi 200. Maksimal sampai sini juga boleh. Jadi ini 3/200 meter. Nomor 17 sama dengan nomor 16, yang diketahui frekuensi dan cepat rambatnya. Yang ditanyakan adalah lambdanya. Tadi kita sudah punya rumusnya. Lambda sama dengan V, kecepatan, dibagi frekuensi. V-nya itu 1500, sedangkan frekuensinya 300. Sehingga kita bisa coret ya, nolnya. Dua-duanya bisa kita coret, karena nolnya atas bawah ada 2. 15 dibagi 3, adalah 5 meter. 18. Gelombang ini punya frekuensi 30 Hz. Kita tulis ya. Frekuensinya sama dengan 30 Hz. Kemudian yang diketahui adalah kalau cuma sekian, ini 2 meter, berarti satu gelombang atau satu lambda panjang gelombangnya adalah 4 meter. Jadi ini
setengahnya itu 2 meter, berarti kalau full satu gelombang adalah 4 meter. Lambdanya sama dengan 4 meter. Yang ditanya adalah wave speed-nya. Berarti V-nya, V sama dengan lambda kali F. Lambdanya adalah 4, F-nya 30, jadi kita punya kecepatannya 120 meter per second. Nomor 19, in 1 second, berarti T kecilnya 1 second, 40 waves occur, berarti 40 gelombang jumlah getarannya atau gelombangnya. Kalau lambdanya atau panjang gelombangnya adalah 80 cm, berapakah cepat rambatnya? Cepat rambat itu rumusnya bisa pakai lambda per periode atau lambda dikali frekuensi. Miss pilih yang frekuensi. Nah, tapi kita hanya punya lambda saja, frekuensinya belum ada. Maka dari sini kita cari frekuensi. Frekuensi itu N per T. N-nya 40, T-nya 1, berarti frekuensinya 40 Hz. Sehingga tinggal kita masukkan ya. Cm ke meter itu dibagi 100. Berarti 80 per 100 kita kecilkan. Anggaplah ini sudah kecil gitu ya, kita masukkan 8 per 10 dikali frekuensinya 40. Nolnya kita coret, 4 kali 8 adalah 32 meter per second. Next, nomor 20. 20 gelombang dihasilkan sepanjang tali dalam waktu 5 second. Artinya N-nya 20 dan waktu totalnya adalah 5 second. Kemudian cepat rambat gelombangnya 8 meter per second. Yang ditanya adalah lambdanya atau panjang gelombang. Miss pakai rumus yang ada periodenya ya. Berarti lambda sama dengan V dikali dengan periode. V-nya kita punya 8, tapi periodenya belum punya. Periode bisa dicari dari sini. Periode sama dengan T kecil per N. T kecilnya 5, N-nya 20. Kita langsung masukkan ke sini ya. 5 ini 20. Kita coret. Sama-sama bisa dibagi 4. Dibagi 4 ini 2, dibagi 4 ini 5. 5 dan 5 kita coret juga. Sehingga hasilnya lambdanya adalah 2 meter. Oke, nomor 21. Dari gambar di bawah ini, tentukan gelombang yang memiliki wavelength terbesar. Wavelength itu adalah panjang gelombang. Berarti yang paling lebar di antara semuanya adalah yang nomor 1. Berarti yang A itu yang pertama. Yang B, yang memiliki amplitudo terbesar, itu adalah yang paling tinggi gelombangnya, yaitu yang nomor 2. Yang C, greatest frequency, itu frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu ditandai dengan yang paling mepet atau yang paling dempet-dempet kalau di gelombang transversal, yaitu yang nomor 2 ya. Terbukti dengan jumlah gelombangnya lebih banyak. Kalau ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gelombang. Yang ini 1, 2, 3, 4 setengah. Ini 4 setengah gelombang. Yang ini 1, 2, 3 setengah. Ini 3 setengah gelombang. Sehingga yang paling besar frekuensinya adalah yang mempunyai gelombang yang paling banyak, yaitu yang kedua. Next, nomor 22. Total panjang dari A ke B itu 60 cm. Yang ditanya adalah lambdanya, yaitu panjang untuk satu gelombang. Satu gelombang artinya dia hanya sampai sini ya. Kalau misalnya ini Miss tandai dengan huruf C, maka seperti ini. Lambda sama dengan total panjang gelombangnya dibagi dengan jumlah gelombang. Gelombangnya ada 1,5, berarti 60 bagi 1,5 gelombang sama dengan, ini kita kalikan 10 atas dan bawah supaya komanya hilang. Kemudian kita kecilkan dengan cara dibagi.
60 bagi 15 itu 4. Ini 1, ini 4 ya. Masih ada 0 di sini, berarti 40 cm. Sekarang nomor 23. Diketahui seperti ini, kemudian panjangnya 150 cm, berarti dari sini ke sana gitu ya. Semuanya ini 150, dari atas ke bawah 20 cm. Yang ditanya amplitudo. Amplitudo itu adalah dari titik setimbang ke yang paling ujung, yang paling besar perpindahannya. Berarti dari tengah ke crest atau dari tengah ke trough. Artinya hanya setengahnya. 20 bagi 2 adalah 10 cm. Kemudian kalau mau cari lambda, lambdanya adalah total panjangnya 150 cm dibagi dengan jumlah gelombangnya. Jumlah gelombangnya ada 1, dari trough ke trough ya. 1, 2, 3, 4. Ini setengah gitu ya. Ada 4 setengah. Supaya nggak koma, kita atas bawah kalikan 10. Jadinya 1500 dibagi dengan 45. 45 bisa dibagi 15. Jadi ini 100. 45 bagi 15 adalah 3 cm. Kita biarkan begini. Kemudian yang C, karena waktunya nggak ada, kemarin Miss sudah bilang T-nya sama dengan 5 menit. Jadi 5 menit itu adalah 300 second. Yang ditanya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi waktu total. Jumlah getarannya 4,5, waktu totalnya 300. Yang atas dikali 10, maka yang bawah juga dikali 10. 45 dibagi dengan 3000. Kita bagi dengan 3. Ini 1. Yang ini kalau dibagi 3, 15. Masih bisa dibagi, kita bagi 5 ya. 15 bagi 5 itu 3. 1000 bagi 5 itu 200. Jadi frekuensinya adalah 3/200 Hz. Kemudian yang D, yang ditanya adalah cepat rambat gelombangnya. Kalau frekuensinya kita sudah dapat, berarti V-nya sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi 100/3 dalam cm ya ini ya. Frekuensinya 3/200. Tinggal kita kalikan ya. 3-nya coret, 0-nya coret. 1 kali, ini 1 ya. 1 per 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti kecepatannya adalah 1/2. Karena ini dalam cm ya masihan ya. Cm per second.